Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara Sahur Bersama Tokoh. Kami sedang berada di perumahan, bukan apartemen Istana Syahid. Kami bersama Bapak Fahri Muhammad. Kita tahu beliau adalah tokoh radio, tokoh periklanan, dan tokoh komunikasi massa lah ya. Kita sudah kenal semuanya. Sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahri ini pernah hidup di Jakarta, di Gorontalo, di Surabaya. Kota mana yang paling membentuk secara budaya ke dalam kehidupan Pak Fahri? Ya Kecil di mana? Kecilnya di mana? Di Surabaya? Kecilnya di Gorontalo. Gorontalo. Ya. Gorontalo itu tempat saya dididik untuk mulai dari kecil untuk mengenal hidup dan kemudian beragama gitu di Gorontalo. Tapi itu masa yang paling nikmat memang masa kecil ya, ya kan? Itu aja. Kalau di sana ada naik gunung, mandi laut gitu kayak gitu? Ya. Laut itu kalau saya harus promosi sebilang. Kalau di laut itu ikan yang paling enak dan manis itu di situ di Gorontalo, Teluk Tomini. Ikan apa? Ikan apa, tuna, segala macam semua di situ. Kalau gunung-gunung sana nggak ada? Ada gunung-gunung tapi tidak sebesar yang ada di tempat lain, cuma sekedar pegunungan lah. Itu. Bagaimana dengan Surabaya? Surabaya itu saya juga belajar hidup. Bagaimana saya naik sepeda dari Tanjung Perak ke Darmo itu karena saya sekolah di sekolah Katolik. Ada satu sekolah Katolik yang banyak melahirkan juga toko-toko bisnis banyak juga di sana. Jadi saya memang Surabaya itu, terutama makan. Saya sering kangen itu, saya pakai pesawat pagi saya pergi makan di Surabaya terus sorenya saya naik pesawat pulang lagi Jakarta. Banyak orang wartawan tuh dari Surabaya itu kalau ngomong bahasanya Surabaya punya kelebihan akrab gitu ya? Ya, Surabaya itu ada bagus. Ada karakter kalau kita belum dikata-kata kalau kita bilang halo telepon itu pasti itu ada sesuatu yang orang Surabaya sering bilang sebagai makian itu bagian keakraban. Kelihatannya gitu. Makian bahkan itu bagian keakraban. Iya ya? Bisa assalamualaikum atau waalaikumsalam itu pasti keluar kadang-kadang yang begitu udah kesekali gitu. Itu Surabaya sangat buat saya sebuah kehidupan yang sangat luar biasa. Makanannya enak. Bersahabat itu enak, semua kita dapat di sana sih. Kalau dari nama Fahri Muhammad pasti dari turunan Arab ya? Tapi kenapa orang tua memasukkan ke sekolah Katolik? Punya alasan tertentu? Enggak, kita begini, karena dianggap sudah cukup karena kita sudah dapat pendidikan dari mulai dari SD, mulai sampai SMP, ketika SMA dia tahu itu udah cukup. Nggak apa-apa gitu, nggak gampang kok. Itu justru basic itu kita udah dapat. Itu apa? Jadi nggak ada masalah. Di sana itu sebenarnya saya belajar tentang bagaimana disiplin juga. Memang banyak dapat. Ada banyak hal-hal yang kita ini. Tapi tetap tidak membuat saya terus berapa gitu nggak. Dulu sekolah-sekolah Kristen dikenal sebagai apa? Penempaan disiplin yang bagus sekali. Ya. Sekarang kelihatannya sudah mulai ditiru ke sekolah-sekolah Islam. Oh, sekolah Islam sekarang lebih disiplin. Iya, sekarang banyak yang bagus. Artinya dulu selalu ada image kalau sekolah Islam itu pasti nggak kurang gitu ya. Sekarang enggak. Saya bilang malah sekarang melihat sekolah-sekolah Islam itu luar biasa. Prestasinya luar biasa ya. Ya. Dan kelas ya. Nah sekarang nih banyak insinyur, dokter, pilot sekarang kan banyak sekali. Tapi waktu zaman Pak Fahri kecil barangkali itu menjadi cita-cita. Pilot, dokter, insinyur. Tapi kenapa Pak Fahri kebayang nggak bahwa karena bergerak di dunia broadcast? Waktu kecil? Ya. Sudah terbayang? Saya jujur aja itu harus bilang. Saya tidak pernah bermimpi menjadi pilot atau menjadi dokter atau menjadi apa. Saya hanya bermimpi bagaimana saya menjadi seorang penulis. Nah, penulis? Iya. Itu karena begini, saya dari kecil tuh sudah membaca. Itu artinya gini, kalau ada orang buang kertas koran yang robek di jalan, kalau ketemu saya duduk tuh, saya baca. Oh gitu tuh? Ya, itu tuh. Jadi saya bahkan
berlangganan masih SMP apa SD lewat itu sudah pernah berlangganan majalah budaya siasat dari yang Rosihan Anwar punya dari Medan. Horizon udah ada belum itu? Belum ada Belum. Waktu itu ada siasat itu. Kemudian baca yang namanya koran apa koran Kempo apa zaman dulu tuh. Saya banyak baca itu. Jadi kemudian cerita-cerita rakyat ya. Seperti Sabainan Alui itu cerita Minang apa semua saya baca. Saya suka kok baca itu dan nomor 2 musik. Di Surabaya sempat ketemu Bung Tomo nggak? Saya cuma ingin mengatakan Bung Tomo itu manusia yang telah membakar semangat kita dan dia membakar semangat kita itu. Dia wartawan ya? Siapa? Apa guru Bung Tomo itu? Bung Tomo ini saya nggak terlalu tahu persis ada antara itu, tetapi saya hanya melihat bahwa dia berteriak Allahu Akbar. Jadi Republik ini itu. Jadi dengan kalimat itu kan semestinya kita menggunakan semangat seperti itu dalam bentuk yang lain gitu. Itu aja. Di Surabaya jalan apa yang buat banyak memberi kenangan? Kenapa? Yang di Surabaya daerah mana yang paling banyak memberi kenangan? Daerah ya nomor 1 itu ada tempat-tempat saya bermain ya, kebetulan dekat laut kalau tinggal di Perak. Maka saya di Perak ya gitu. Kemudian daerah-daerah yang memang malah saya senang nonton Sri Mulat gitu. Ya. Masih pakai bahasa Jawa ya? Iya, masih pakai bahasa Jawa dan saya ini sekali luar biasa itu kreativitas yang instan gitu. Iya luar. Mereka pemainnya banyak dan masing-masing punya karakter dan diingat oleh penontonnya itu. Iya. Itu kenapa saya melihat bahwa itu adalah sebuah karya besar yang dengan mereka mencintai benar gitu. Mereka itu orang-orang yang banyak membuat kita jadi gembira gitu. Padahal gaji mereka kecil gitu ya. Ya kecil. Honornya kecil gitu ya. Tapi nah itulah kecintaan itu. Kualitasnya luar biasa. Kecintaan terhadap seni. Dan ini yang menurut saya semestinya waktu itu negara harus membantu mereka untuk menyelamatkan mereka itu. Tidak ada sekarang yang grup seperti itu ya? Enggak ada lagi, tapi mereka udah lahir kan di banyak TV kan orang-orangnya. Tapi sudah lain lah, bukan Sri Mulatan lagi. Bukan Sri Mulatan lagi. Udah sinetron. Saya tuh nonton paling tidak dulu kalau di Surabaya setiap paling 10 harian kalau ada ini cerita itu bagus nonton. Jadi saya nonton. Judulnya unik-unik ya. Unik gitu, iya. Apa macam-macam tuh judulnya. Tokoh siapa yang paling berkesan dari Sri Mulat? Saya tokoh yang berkesan sama saya Asmuni itu Asmuni. Ya. Yang bisa bahasa Betawi ya, bukan ya? Bukan ada Asmuni, ada si siapa nih? Wah udah ada Eddie Geol macam-macam tuh itu. Saya banyak suka. Itu. Luar biasa karakter mereka. Pak Fahri nggak pernah main teater nggak sih? Nggak. Menulis skenario pernah? Ada. Saya suka nonton teater karena saya dulu pernah kan sering di tim Taman Ismail Marzuki itu. Jadi saya ini kenal dengan pada Rendra semuanya, Arifin Senur almarhum semua. Saya penonton sandiwara atau apa gitu yang kadang-kadang orang bilang lu ngerti, kok kita nggak ngerti waktu nonton? Enggak, saya suka. Sama dengan film. Ya kadang-kadang juga kalau kita nonton film apa sih yang ditonton tuh kok kita nggak ngerti? Ya itu. Kalau terlalu ramai kan kita nggak terlalu ini. Kalau radio di Surabaya pada saat Pak Fahri remaja, radio apa yang paling terkenal di Surabaya? Di sana itu radio yang paling top itu Zodiac. Masih ada sampai sekarang? Udah nggak ada, udah almarhum semua. Apa Zodiac apa kelebihannya? Enggak, dia anak muda dulu waktu itu dan ini ada juga radio untuk kelas ini itu Merdeka. Radio Merdeka ini milik seorang jagoan kuliner Indonesia William Wongso. Oh, William Wongso dari sana? Oh iya, dia punya radio tuh. Dia punya radio. William Wongso itu teman saya sangat nasionalis. Makanya main Radio Merdeka. Kalau dulu Radio Surabaya, Radio Bandung itu kan punya ciri khas masing-masing. Ya. Sekarang kalau kita dengar radio di berbagai daerah, di pelosok sama semuanya rata-rata Jakarta oriented. Dia punya aksen apa itu sama semuanya. Iya, itu yang agak kita ini juga ya. Sebenarnya dalam undang-undang kan disebutkan atau diversity dalam konten dan ownership.
Ya, diversity dalam konten, artinya dalam isi kita harus berbeda. Ya, tapi pada akhirnya anak muda itu tiba-tiba Jakarta sangat Jakarta gitu. Lokal itu sendiri tiba-tiba ada radio-radio udah mulai nasional gitu ya. Ya itu yang sangat disayangkan. Sebenarnya mempertahankan hal-hal yang sifatnya lokal. Saya kan dulu owner dari 11 station. Saya melakukan itu dengan sangat-sangat ini sekali bahwa tidak, kalau misalnya kayak di Banjarmasin ada Madihin, itu ada saya lakukan dan kemudian berita bahasa Banjar. Karena itu memang amanat undang-undang itu. Sekarang sudah hancur lebur semua, sudah. Saya nggak ini lagi. Apalagi sandiwara radio, sudah jarang yang garap radio. Sandiwara radio. Ya itu, sandiwara radio itu kan sebenarnya dia semestinya harus menjadi kelebihan daripada radio. Dulu Orson Welles di Amerika itu awal suksesnya radio. Orson Welles itu dengan cerita tentang manusia dari luar angkasa menyerang apa segala macam, itu penduduknya sendiri saking ini dengarkan itu sudah siap-siap untuk mengungsi. Iya. Dan kayak bupatinya di situ itu sampai kayak gimana gitu. Itu kehebatan radio. Nah, tetapi dalam perkembangannya kita lihat memang bagus, banyak radio-radio yang sangat ini. Kita pernah dengar misalnya radio Kayu Manis, Parikesit yang ada Pak Jait. Pak Jait. Oh, itu luar biasa. Saya bilang itu luar biasa, itu karakter radio yang asli. Belum ada yang menggantikan sampai sekarang. Susah, karena theater of mind betul itu. Sangat itu luar biasa. Kita nongkrong itu semua, ya kan? Nah, kamu bisa bayangkan nih. Saya pengen bilang aja bahwa kehebatan radio itu. Jadi kan disebutkan di situ ada raksasa gitu ya. Terus anaknya minta dibawa ke Taman Ria, kata dia. Begitu dibawa ke Taman Ria, dia ini bawa ke sana terus naik di ayunan. Begitu di ayun 2 hari baru balik ayunannya. Kan itulah theater of mind. Dia tidak bilang ayunannya besar atau panjang gitu, enggak. Itu kreativitasnya luar biasa. Kalau jalan gedebang. Iya. Yang terjadi di kita itu memang kita kehilangan itu. Ya kan? Itu juga kalau kita lihat Tutur Tinular segala macam, semua itu kan mana yang jadi film, apa namanya jadi film yang cerita radio. Tutur Tinular apa tuh? Iya, itu salah satu juga. Wah itu. Nah itu begitu dibuat film nggak jadi, nggak terlalu asik gitu. Ya, jadi karena memang konsep kecantikan, kegantengan setiap orang beda-beda. Beda. Kalau dibilang orang ganteng pasti ganteng sesuai dengan pendengarnya ya. Ya setiap orang begitu ya. Jadi kalau kita mau sebutkan orang lain itu cantik, kalau kita bilang cantik seseorang, pasti kan akan begini. Dia itu cantik. Nah terus gimana? Kita mau gambarkan bagaimana wajahnya, pipinya, segala macam, tetap akan dia berbeda. Ya kan? Tapi begitu dia di radio, sementara sama dulu. Tapi begitu besok kita bawa foto, ini yang gua maksud begini, ya beda banget dari apa yang ngomong. Jadi radio itu di situ kelebihannya. Ketika kita radio kehilangan itu, selesailah sudah. Sekarang dengan perkembangan yang udah orang lihat semua di sini, gadget ada, ini ada, semua jadi memang nggak bisa. Pak Farid tentu kenal dengan Sambas, reporter bola. Ya, apa kelebihan beliau tuh? Dia memang rakyat senang aja gitu. Beliau ini bisa, dia itu seperti orang radio juga gitu. Ya Pak Sambas itu entertain banget gitu ya. Sangat ininya, merakyat. Mengharapkan kita bisa terbawa gitu ya. Ya, tapi itu sekarang udah beda. Sekarang semua ini udah berubah. Orang nonton, semua kan orang nonton televisi. Jarang orang denger radio lagi bola kan. Ya kan itu ya, udah jarang, iya. Bisa menikmati bola di radio, lu bisa. Bisa. Sekarang udah nggak tergambar lagi. Dulu kan ada Ramang. Ya Ramang. Tukang becak yang jadi buat Indonesia nomor 2 dalam Olimpiade sepak bola. Katanya Indonesia pernah ikut Piala Dunia ya Pak? Tahun berapa gitu? Iya di Melbourne itu menangnya kita jadi juara 2. Oh ya? Iya. Piala Dunia itu ya? Iya. Siapa main bolanya? Ramang. Olimpiade waktu itu. Oh Olimpiade. Itu tukang becak. Tukang beca ya? Ya menarik gitu. Oke.
Pak Fahri ya, sekarang juga stasiun TV banyak sekali. Tapi jarang orang nonton TV benar-benar intens nonton gitu, jarang ya. Ini sekarang ya kita begini ya, kita susah kalau kita mau bilang jarang atau kita bilang banyak. Semua orang bicara research. Hasil riset menurut ya lembaga riset yang paling kredibel. Ya riset itu kan sebenarnya membuat orang cuma jadi nomor sebenarnya. Kan gitu kan, cuma nomor berapa banyak, berapa ini. Nah, kita bicara tentang number ini, tetapi kita bicara juga tentang ada yang namanya segmentasi juga. Jadi kan ada satu media yang dibaca oleh sekian orang. Nah, dia juga bisa menjual. Sekarang buktinya begini, majalah-majalah yang untuk majalah-majalah yang spesifik, misalnya majalah tenis, majalah golf, itu bisa lebih laku. Kita nggak bisa yang umum. Yang segmennya tajam. Koran itu udah berat memang. Koran udah berat. Itu aja. Tapi TV-TV kita kebanyakan segmennya tuh anak muda semua. Nggak ada acara keroncong, acara Hawaiian gitu. Nggak, itu kan. Ya. Sebenarnya kan ini masalah packaging aja kok. Packaging ya? Ya, dan kita udah, ini keinginan begini ya. Semestinya kita ikut merawat sebenarnya masalah-masalah begini. Ini sekarang ini, begitu hilang baru kita sayang. Ini kebiasaan kita. Nanti udah hilang baru kita bilang kita sayang dia. Itu aja. Sebenarnya ini kalau dirawat dengan bagus, dari dulu kan ada pemerintah bilang, oh ini harus diinikan, harus dijaga, harus ini. Kita ngomong semua dan tidak berbuat. Hasilnya seperti itu. Nggak ada lagi keroncongnya, udah ada cuma buat untuk festival, untuk orang bikin hal-hal yang khusus gitu. Dan keroncong sendiri bukan Indonesia itu, Portugis itu. Tapi orang taunya Indonesia itu. Ya, nggak ada, dunia ini tidak ada yang asli. Dunia ini semua itu pengaruh. Ada akulturasi macam-macam itu ada. Apa sih yang hilang dari dunia radio kita dibandingkan dengan dulu-dulu? Satu, sekarang agak susah kita mencari SDM-nya. Orang radio. Dulu, ya sekarang radio itu sudah lebih profesional kelihatannya. Mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan betul-betul mereka bisa melakukan apa, itu sekarang mereka tak bisa bertahan. Ada bisa bertahan. Di Surabaya ada, kayak Suara Surabaya itu, dia dipertahan. Karena dia menjadi milik mereka. Laporan-laporan apa-apa, itu hebatnya radio itu benar-benar kelihatan dari radio seperti itu. Artinya ketika orang ada kemalingan atau apa, lapornya ke Suara Surabaya dulu. Lebih cepat ketangkap gitu ya. Dan itu kejadian memang. Jadi hal-hal seperti itu, radio bisa berbuat banyak kok. Cuma tergantung. Ini kalau radio cuma dipakai ya seperti dulu. Radio ini kan di Indonesia sejarahnya nggak bagus gitu. Ditanya apa? Radio amatir dulu. Pakai ngebreak kan, terus jadi. Lu kerja di mana? Radio. Oh amatir. Masih zaman itu. Itu terjadi sampai tahun 70-an masih ada omongan 70-an lebih itu. Dekat 80 masih disebut itu radio itu. Nah itu. Dan radio memang itu sempat di ini kan, yuk di mana sekarang? Di radio. Oh kirain kerja. Itu juga karena nggak merasa bahwa ini tidak dilaksanakan cuma sekedar itu bukan kerja ya? Hiburan. Tapi sekarang nggak. Sekarang sudah mulai diakui sebagai sebuah banyak pemain-pemain. Tapi ya seperti ada grup-grup yang kuat, memang mereka serius. Mereka bikin riset nggak berhenti. Itu terus mereka lakukan. Pakai konsultan mahal dari luar. Betul. Ya, makanya bisnis kita. Dulu dari radio ke TV, sekarang balik. Orang TV yang udah nggak begitu terlalu laris, jadi punya radio sekarang. Ya itulah zaman juga, kadang-kadang juga ya begitulah. Bisa terjadi juga gitu loh ya. Jadi sebenarnya kan kalau saya bilang, penonton itu bergeser dia terus juga. Ya, ini cara mereka, culture, segala macam mereka berubah. Nah kita juga mesti berubah. Nah tinggal pilih. Kita bisa membentuk pendengar kita atau kita ngikutin dia. Kalau di tangan-tangan orang intelektual, itu mestinya orang yang mengikuti kita. Tapi kalau kita cuma ngikutin itu orang aja sini, ya hasilnya seperti itu. Terus apa kepala pakai dipegang-pegang gitu. Ya hasilnya seperti itu. Pak Malik Syafi'i itu pernah buat konsep bahwa
profesi radio bisa dikerjakan mulai dari anak muda sampai dia tua. Ketika muda, Prambors, ketika sudah rada tua, itu female, lalu sudah tua sekali, oldies, Radio Delta. Tapi Delta nggak berhasil menghasilkan iklan, karena dianggapnya sudah mapan, sudah tidak bisa dipengaruhi. Karena ukurannya itu, kalau udah tua kan itu tidak jadi potential buyer lagi gitu. Orang kalau diambil kan orang muda ini spendingnya itu tinggi, terutama pulsa. Ini nggak pulsa, nggak makan juga asal pulsa. Tapi sayang orang-orang tua itu tidak terlayani oleh radio. Mereka mendengar lagu-lagu Elvis Presley nggak terlayani sehingga ya. Ya itu ya yang terjadi kalau kita bicara. Tapi kalau misalnya kita mau bikin radio misalnya oldies gitu ya. Di Amerika di mana masih hidup? Masih hidup. Masih. Nah, iklannya gimana? Iklannya macam-macam, tapi iklannya paling ada vitamin untuk orang tua gitu. Ada vitamin. Ya gitu. Tapi mereka bisa saja. Kalau kita punya grup yang besar, ini untung, tapi ini kita bikin untuk melayani. Kan begini, kita bicara radio itu kan bukan cuma sekedar untuk cari duit. Ini frekuensi punya publik nih. Kita mau melayani publik, membuat publik menjadi pintar atau tidak gitu loh. Nah itu dulu tugas itu karena masyarakat memberi kepercayaan pada kita, makanya kita dapat frekuensi itu. Makanya kalau mau minta izin harus ada evaluasi dengar pendapat. Ya itu. Jadi kita harus melayani. Ya memang semua ini kita melayani kok. Artinya kita harus menggunakan terminologi kita ini seperti Rasulullah SAW. Jadi berilah yang terbaik, insya Allah dapat yang terbaik. Itu mestinya orang media pegang itu aja. Itu. Nah, masalah terbaik itu kan kita atur. Membuat orang jadi cerdas, membuat orang jadi apa gitu. Ya kita tidak mau mengiklankan sesuatu yang nggak jelas gitu. Itu aja. Ya. Saya termasuk orang di grup saya dulu jangan harap orang ngomong apa gitu, nggak bisa. Harus bisa di ini obat atau apa segala macam, harus ada izin dari Depkes segala macam semua. Bagaimana mengenai dunia periklanan kita? Masih sangat luar biasa. Luar biasa. Itu maju sekarang. Tetapi, ada nggak perbedaan penyajiannya itu? Nggak, kreatif tetap kreatif, tapi sarananya udah berubah semua. Sarananya udah berubah. Udah main di ini, dan sekarang itu tidak ada lagi yang namanya kita bilang, oh ini untuk awareness-nya, untuk apa. Jadi pertama, kelamaan gitu dia. Bagaimana kamu ngisi kantong saya? Udah jangan cerita banyak lagi, biru iklan mesti kerja keras tuh. Banyak orang bikin lagi tuh, berapa waktu kemudian digital itu kan untung juga nggak terlalu sedikit tuh. Ada orang bikin perusahaan sekarang yang cuma untuk dijual, bukan dia enggak. Jadi namanya kayak sekarang aja ya, kalau kita lihat ya, namanya Uber diambil Grab, ya kayak gitu-gitu semua. Bisnis itu udah seperti itu. Biro iklan itu sekarang internasional yang banyak di sini, mereka yang kuat. Tapi jangan kira mereka di sini juga untung bener, enggak. Itu hanya untuk mendapatkan internasionalnya. Kalau tidak ada Indonesia, sering mereka kalah gitu. Tapi Amerika liberal sekali. Seperti ada iklan Pepsi, itu digambarkan seorang anak yang ingin ngambil Pepsi di box itu apa yang poin itu. Dia nggak sampai, nggak tinggi kurang, dia pakai Coca-Cola. Di Coca-Cola buat injekan dia untuk ambil Pepsi. Di sana sah-sah seperti itu ya. Karena masyarakatnya udah terdidik bagus. Mereka tuh udah ngerti. Kalau di sini kita kan gampang marah. Itu pelanggaran di kita kalau semacam itu. Jadi begini, ada kultur, kita bicara etika. Kebetulan saya ikut menyusun etika periklanan Indonesia. Dan sekarang lagi di Dewan, kebetulan Vice President di situ. Itu permasalahan iklan itu pelanggaran etika. Nah, kalau kita bicara etika seperti Pepsi Cola itu, mereka pada tingkat di situ mereka udah paham semua itu. Kan? Nggak pernah tuh Coca-Cola dengar gugat tuh, nggak ada Coca-Cola. Tapi kalau di Indonesia itu suka perkara itu, nggak boleh begitu. Ya, jadi ya udah. Nah, kalau etika itu mestinya lebih tinggi daripada hukum. Nah, sekarang sejauh mana orang bisa terpengaruh oleh iklan dengan intelektual
masyarakat sekarang mungkin lebih tinggi kesadaran. Saya sedang dipengaruhi gitu. Kesadaran itu kan tinggi. Bagaimana dia lalu peran iklan untuk bisa mempengaruhi secara persuasif? Yang sekarang mesti kita selamatkan itu, kalau saya selalu bilang, jadi iklan itu adalah informasi yang benar yang disampaikan secara persuasif. Kebenarannya dulu harus benar dia produknya. Jadi bagus persuasinya, benar itu iklannya itu. Datanya benar. Jadi kalau kita bilang perumahan, ya kan? Kadang-kadang kan dibilang begitu, perumahan 10 menit dari pusat kota. Ya itu kan bisa, kalau Jakarta kan bilang 10 menit dari pusat kota. Sekarang itu berani lagi begitu. Ya nggak bisa kan itu kan. Ya itu bisa dibilangin 10 menit, udah pakai helikopter atau tengah malam kan. Nah jadi proses ini, iklan itu dikerjakan secara proses itu sebenarnya. Nggak bisa kita ngomong tanpa data. Tetapi persuasinya harus pantas. Budaya Indonesia, ya saya pernah membuat iklan juga yang berbudaya juga. Atau misalnya iklan-iklan yang apa gitu yang mengambil dari daerah gitu. Kayak dulu Siti Nurbaya itu saya pernah pakai buat salah satu bank. Itu oke aja, bisa. Tapi saya bilang memang ini yang justru berbahaya sekarang itu adalah talk show yang isinya iklan dan kemudian itu proses pembodohannya tinggi itu, terutama di TV paling banyak. Itu yang nggak boleh sebenarnya. Apalagi iklan-iklan pengobatan itu. Nah ya itu. Jadi kita ditakut-takutin, ini jantung itu berbahaya, ini begini. Itu yang memang sebenarnya nggak bisa gitu. Peran KPI sendiri bagaimana? Cukup ada nyalinya, cukup giginya gimana? Ya KPI adalah gitu. Saya bilang sebenarnya KPI ini dilahirkan memang dia untuk bisa lebih kuat. Tetapi industrinya sendiri itu ternyata lebih kuat. Ya begini, saya mudah-mudahan orang-orang di KPI ini bukan job seeker, bukan pencari kerja. Mereka adalah pencari untuk mengabdi. Kalau mereka berpikir tentang masyarakat banyak bahwa amanah ini negara dia dipilih oleh itu dia harus berani. Tetapi siapa yang berani ini? Alasannya kalau orang di media TV itu pasti selalu kan investasi gede banget. Nah sudah, kalau udah begitu, apakah kalau sudah investasi besar Anda bisa serampangan? Nggak bisa. Ini publik punya. Mestinya bisa dicabut. Bisa itu sebenarnya. Gitu loh. Cuma kan sekarang dua dipisah itu. Konten ada di KPI, ya kan? Yang namanya urusan teknis frekuensinya ada di Kominfo. Dulu memang maunya kita semua ada di KPI. Ya itu, coba ya enggak apa-apa. Pemerintah juga kalau punya syahwat sesedikit boleh lah. Baik, Iwan Anwar. Masih Acara Sahur bersama tokoh, kami sedang berada di tempatnya Pak Fahri Muhammad. Kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita dengan Bapak Fahri Muhammad setelah yang satu ini. Radio Silaturahim masih di acara Sahur bersama Tokoh. Kami sedang berada di tempatnya Bapak Fahri Muhammad, seorang tokoh broadcast dan juga periklanan dan lain-lain. Pak Fahri kan kalau nggak salah pernah tinggal di London waktu urusan BBC itu ya? Pernah itu sekali. Pernah Ramadan di sana nggak? Hah? Pernah Ramadan? Pernah. Berat? Iya, waktu sampai ke sana itu kita pertama udah pokoknya tahan aja dulu deh, barangkali bisa gitu ya. Ya memang cuma 1-2 hari udah nggak kuat karena apa namanya ada panas sih. Kan di Eropa itu kalau datang panasnya bukan panas dan dia bekep apa gimana gitu loh. Jadi keringat kita nggak ini tuh. Dan agak-agak ini tuh mesti minum kayak dehidrasi.
Jadi saya banyak minum waktu itu. Ya itu mungkin kondisi, mungkin waktu saya karena masih udah usia waktu itu 60 lebih lah. Kesana dalam rangka ke BBC? Ya? Ke BBC London? Ya kebetulan kita meeting di sana waktu itu karena saya ada kerjasama dengan BBC. Kenapa BBC London bisa cepat menangkap peristiwa yang ada di Indonesia, bahkan yang di daerah-daerah terpencil? Bahkan dia bisa menangkap suara-suara khas itu, bagaimana ya dia bekerjanya? Jadi gini ya, BBC ini radio publik. Dia bukan radio pemerintah. Nah ini banyak orang tidak tahu. Apa membedakannya? Nah gini, kalau izin itu ada radio komunitas, ada radio publik, ada radio untuk komersial. Itu 3. Komunitas itu sendiri dia cuma boleh, antenanya cuma boleh 20 meter, wattnya 50. Nah kalau publik itu punya publik, memang negara itu yang harus membiayai. Di Amerika juga ada NPR apa segala macam. Nah kemudian komersial. Nah BBC itu dia radio publik. Nah orang banyak tanya, saya harus cerita ya, bukan mempromosikan ini. Beda dia dengan Voice of America. Voice of America itu radio pemerintah punya. Nah dia lahir waktu saat Perang Dunia. Waktu Perang Dunia Kedua, dia untuk keluar Amerika. Jadi jangan cari Voice of America ada di dalam Amerika, nggak ada. Karena dia radio pemerintah, nggak boleh kampanye buat rakyatnya. Dia untuk keluar. Jadi dia itu ada biaya dari pemerintah sendiri. Nah beda dengan BBC. BBC itu ada fee dari rakyatnya. Yang saya dengar dari teman-teman di BBC. Dari pajak atau apa? Nah fee aja, dipungut gitu. Bukan pajak sih. Tapi ada fee. Nah fee itu sendiri, itu 150 pound sterling per tahun. Seluruh rakyat Inggris itu membayar itu. Nah dia juga dapat grant istilahnya, ada ininya itu dari lain. Tapi dia ada di tengah persis. Apa-apa tuh tengah. Gitu. BBC itu nggak bisa dipaksa sama pemerintahnya untuk, enggak. Makanya dia punya reporter itu pernah jadi masalah juga. Dia nyerang pemerintah kalau perlu. Dia nggak berpihak sama siapa-siapa. Dan itu diakui waktu itu Presiden Abdurrahman Wahid almarhum itu. Dia bilang nggak ada, memang cuma ini. Jadi dia ini apa saja yang dia sampaikan itu semua sudah dengan verifikasi. Saya ke sana memang udah saya lihat dengan mereka. Kalau nggak saya nggak mau kerjasama dengan orang yang karena BBC beda sekali. Dan alhamdulillah saya punya anak buah sekarang yang megang banyak di sana. Reportasenya luar biasa daerah terpencil. Itu verifikasinya itu. Gambar banget ya, misal suku Dayak apa dia sudah di sana dan dia tahu. Apa di kita wawancara ada suara-suara yang etnik yang khas di sana tuh. Memang orang pendengar yakin dia sedang berada di sana. Ya. Itu yang luar biasa tuh. Itu gede itu. Dulu karyawannya 15.000 tuh. Sekarang nggak tahu tinggal berapa 10 apa. Semua ada di berbagai karena sudah negara. Digital. Sekarang udah Indonesia nggak terlalu di ini kan ya, dulu banyak. Jadi saya ada di sana tuh, teman-teman juga di sana. Bagus kok itu kalau. Jadi begitu orang BBC dituding, wah di ini anti apa gitu ya, maka dibilang anti pemerintah gitu, itu langsung rakyatnya marah. Ini negara jangan campur-campur loh, jangan ini BBC, karena mereka sayang. Nah BBC bilang juga, oh ini pernah dibilang kata BBC, dibilang, wah di sana udah bilang pro-Islam katanya dia. BBC bukan, data dia. Nah nanti habis itu lagi ada yang protes juga, wah ini BBC ini anti-Islam. Padahal ya itu memang dia semua itu cover both side itu jalan benar. BBC bagus bang dia punya. Itu saya ini kan. Kalau di Amerika sendiri bagaimana? Manakah lebih berpengaruh TV atau radio dalam hal kebijakan pemerintah? Bagaimanapun itu TV ya. Tetapi radio di Amerika itu sangat hidup. Jangan salah lihat di Australia. Australia itu keputusan pemerintah, Perdana Menterinya bicara di radio AM. AM ya? Radio AM lagi. Bedanya AM sana dengan AM sini? Sama aja. Namanya cuma frekuensi. Satu amplitude modulation, satu frekuensi modulation. Di sana justru nggak datangnya dari AM ya? Nah iya memang. AM itu kan daya coveragenya bagus gitu ya. Tetapi kepercayaan pada radio itu terutama tuh di Australia itu luar biasa. Terutama tuh radio talk show ya? Mereka di jalan hidup, kan Australia negara kayak gitu kan.
Jadi sepanjang jalan tuh mereka dengerin radio tuh. Jadi radio sangat luar biasa. Di Amerika juga ya. Sekarang yang itu gadget. Kan persoalan terbesar itu sekarang ini orang sudah berpindah. Sementara yang tua-tua ini kan nggak ngikutin gitu loh. Ya kan? Ya anak-anak muda ya dia denger di gadget itu. Ya kita mau bawa gimana? Kita mau ikutin. Teknologinya kita mesti ikutin. Saya ngikutin. Saya bisa dengar radio seluruh dunia di gadget saya. Saya bisa dengar, saya bisa pesan lagu apa saja. Mau baca Quran segala macam ada. Spotify. Ya itu yang mesti kita. Jadi kita jangan bilang mengeluh media. Ini orang tua juga harus tahu bahwa ini perkembangan ini cepat. Dan itu kalau saya bilang tidak ada pilihan lain, Rasil harus ikutin juga. Pak Farid, sejak kapan penyiar radio bisa dijadikan profesi? Penyiar radio adalah sebuah pekerjaan, bukan pengangguran yang iseng-iseng gitu. Oh enggak ada itu. Sejak kapan itu mulai diakui bahwa profesi penyiar? Ini sejak dari radio itu udah eksis ya, terutama di Amerika di mana-mana. Yang paling ini kan bagaimanapun kiblatnya mesti Amerika. Karena dia yang apa. Nah, radio ini memang saya selalu bilang pada teman-teman radio sekarang, radio ini media superior tapi di tangan orang inferior, gitu. Itu ya. Padahal ini media luar biasa. Ya, cuma sekarang dia punya sarananya, media sudah berubah semua. Dengerin di ini, jangan dikira pendengar radio turun. Buktinya radio itu nggak ada itu sekarang di Indonesia itu radio nggak sampai terancam-ancam banget gitu kayak seperti print media. Itu nggak ini. Bagaimanapun dia tetap ini luar biasa, ada di mana aja. Ya kan? Di mana saja, siapa saja, semua itu orang bisa mengikuti. Ya kan? Makanya saya pernah bikin satu iklan yang saya buat dalam bahasa Inggris. It's dangerous to read newspaper or watch TV while you driving. Berbahaya kamu setir mobil. Pak itu saya kalau naik mobil dan apa itu sambil apa, dan itu masih berlaku. Bedanya jurnalistik radio dengan jurnalistik surat kabar. Itu memang mesti ada ininya sendiri. Kalau di sana surat kabar kan nggak ada. Misalnya kalau si tokoh yang kita wawancarain kan cuma ditulis kata-kata aja. Kalau di sini kan bunyi orangnya, suasananya dia nggak dapat. Itu aja. Emosinya bisa lebih keluar ya kalau radio. Di radio ya. Kalau kita tulis di koran aja begini, misalnya ini kita diserang tuh gini, orang cuma baca gitu aja. Tapi kalau kita saudara ini sekarang, boy kalau lewat radio rusak juga. Tapi kata-kata Bung Tomo kalau ditulis di koran, ya nggak bunyi ya. Tapi nggak ada emosi, nggak ada apa-apa. Suaranya, bagaimana dia bertakbir itu lebih, emosinya lebih keluar ya. Jadi koran ini kan orang bisa tulis saja, tapi nggak semua orang baca. Sekarang tuh panjang-panjang, itu udah nggak. Jadi begini. Ada istilahnya sekarang itu, kalau berita koran itu masuk ke dalam bumi. Sementara yang berita digital itu kepalanya tergantung di awan. Susah itu dipahami. Artinya apa? Ya sekarang cuma itu aja. Nggak ada ininya. Jadi sebenarnya kalau secara serius 80% orang udah nggak susah bacanya itu. Kalau yang berita aneh-aneh gitu kita udah nggak sempet. Tapi begini. Inilah zamannya di mana kita mau tidak mau harus menerima segala yang berbentuknya negatif, kita bisa berubah dia menjadi positif. Cuma kan kadang-kadang dulu kalau orang digigit anjing itu jadi berita. Ya kan? Ya sekarang bagaimana kita membuat itu? Bad news is good news. Bad news is good news. Sebenarnya good news is good news lah. Itu aja. Itu sebenarnya yang mesti ada yang mempelopori itu. Jadi value yang paling penting ya. Values. Nah ini yang nggak ada. Values is good news. Itu yang benar. Jadi mah nggak bisa kita apa-apain gitu ya. Karena begini, radio dia dengan segala kekurangan dia, tapi dia juga punya kelebihan. Sekarang tinggal kita bagaimana. Nah, masyarakat mencari segmen mana yang kita itu juga memerlukan ini. Sekarang orang udah di gadget, apa yang dia tidak dapat di gadget coba? Ya kan? Tapi kalau dia dengar dengan dia cuma baca begini, saya kira itu yang banyak sekali yang mesti. Kalau kita ini 2 hari 3 malam nih,
nggak selesai nih soal. Pak Fahri entah gimana, tapi kalau misalnya penyiar itu orang Arab atau orang Ambon, suaranya enak ya, mantap dia punya tone itu. Betul nggak tuh Pak Fahri? Enggak juga. Ya. Di mana-mana orang itu tergantung ada ininya sih. Ada yang suaranya, ya orang Arab banyak yang suara kecil juga, orang Ambon ada yang suara kecil juga. Itu aja. Pak Fahri ngomong-ngomong bisa bahasa Arab Pak Fahri? Saya bahasa Arab nggak bisa. itu salah satu kelemahan saya tuh. Itu saya agak-agak. Tapi sedikit-sedikit seperti dari kita karena di daerah juga kita begitu. Nah, di daerah seperti di Gorontalo, pengaruh-pengaruh dari bahasa Arab itu ada. Apa bisa? Ya jadi misalnya kalau mau kemana ente, mau musir, misalnya mau pergi gitu. Itu ada dulu gitu. Sampai orang yang bukan muslim pun pakai. Kenapa di setiap kota selalu ada perkampungan Arab? Di Manado ada, di Surabaya, di Tegal ada. Gorontalo nggak ada kampung Arab. Nggak ada. Yang ada kampung Cina. Kalau Manado ada ya? Manado ada. Itu bedanya. Kenapa begitu? Ya karena nyampur. Oh nyampur. Di Gorontalo tuh nyampur, langsung berkawin-kawin segala macam. Nenek saya juga Gorontalo. Kayak Jakarta dulu ada di Kaum Melayu, ada di Krukut gitu. Nggak, di Gorontalo nggak? Di Gorontalo nggak ada. Nggak ada. Sekarang udah yang namanya yang dibilang kampung Cina itu sendiri di Gorontalo udah jadi kampungnya orang-orang. Kalau Radio Al Herat tuh di Gorontalo apa di Manado? Di Manado, tapi ada juga di Palu. Di Palu juga ya, ada? Palu itu juga, tapi itu mereka di sana yang ngurus. Saya cuma ngurus yang... Itu Radio Al Herat, radio dakwah ya? Iya, itu dulu dilahirkan tahun 70-an, Pak. Jadi di sana diurus oleh Al Khairat. Al Khairat tetapi harus pakai PT, perusahaan terbatas. Kalau peran Radio Al Khairat gimana? Alhamdulillah bisa berperan dengan baik. Itu sebenarnya sekarang itu kalau azan kan orang mesti, kalau bulan Ramadan itu kan kita salah satu. Ditunggu gitu. Semua orang juga Jakarta juga nunggu kalau azan itu, kalau bulan puasa. Tapi artinya gini, kita berperan sebagai Muslim. Di sana kan majority itu Kristen. Tetapi kita menunjukkan semua kita punya kelakuan dan kita punya ini agama ini dengan baik. Alhamdulillah dicintai sama orang di sana. Nah, bagaimana bisa mengcover semuanya? Mereka nggak risih mendengarnya. Saya juga membaca juga peran saya juga ngikutin Rasil. Teduh aja. Kita teduh. Ya memang Islam begitu. Itu aja. Nah, banyak kan orang Islam tuh kalau bisnis herbal lagi yang dijual. Iya, bagaimana? Supaya Islam lebih luas lagi bisnisnya gitu. Saya ini begitu. Itu banyak tuh. Ya itu padahal saya nggak tahu proses kalau dia pakai downline itu apa boleh dalam agama. Itu yang saya nggak ngerti itu. Terus terang aja, karena ada sistem downline ini kan makin mahal produknya ini, ya kan? Itu yang saya nggak begitu paham sebenarnya. Dan saya nggak mau, saya tahu bahwa itu ada di Singapura pernah dilarang, Malaysia pernah dilarang. Cuma MLM. Ya enggak tahu bagaimana caranya itu. MLM, saya kenal bos-bosnya MLM yang gede-gede, cuma katanya begitu. Tapi kalau dibilang apa itu herbal itu, wallahu alam, saya nggak pernah masuk. Tapi yang Pak Fahri bisa saran apa? Lapangan untuk bisnis di kalangan Islam apa yang bisa digarap? Banyak itu yang bisa ini. Islam ini kan jangan dilihat cuma sebagai religi, tetapi juga di pasar. Sekarang orang lain yang pakai pasar kita. Itu. Jadi memang mesti kita yang harus membuat itu. Alhamdulillah kita bisa melihat yang sekarang ya. Lepas dari persoalan kegaduhan macam-macam gitu ya. Tapi ada OKOC atau apa segala macam. Ya sebenarnya kita harus itu cuma pencetus dan kemudian kita semua harus seperti itu. Tapi nggak usah terlalu kita wah gitu-gitu, nggak, dagang aja baik-baik gitu. Saya bilang orang-orang tua kita semua itu hidup waktu di Gorontalo itu, mereka dagang tuh luar biasa tuh. Untungnya nggak banyak tapi kok hidup gitu loh. Kita ini semua apa ya? Nah itu hidup penuh berkah gitu. Ya di sana kan tidak seperti di sini. Kalau di sana begitu duhur itu langsung tokonya tutup, pulang.
Pergi sholat dulu, habis itu pulang, makan siang, tidur sebentar, nanti balik lagi. Itu asar, nanti habis itu ya udah tuh sampai kita semua. Jadi kita anak-anak tidak boleh ada di rumah. Dari subuh sampai isya harus ada di masjid tuh. Itu aja. Kayak di Singapura itu ada supermarket apa yang Mustafa itu, katanya itu udah ada kecil dari. Oh itu gede itu, Mustafa tuh ya. Mustafa besar, tapi dulunya katanya dia cuma dagang, sederhana, cuma sambil baca Quran, baca Quran lagi, dagang lagi gitu. Iya dia bukan cuma baca Quran aja, tapi ya kerja juga gitu. Kalau cuma baca Quran juga. Kerjanya juga bagus ya. Itu gede sekali, saya tahu itu Mustafa. Pernah belanja di Mustafa? Dulu sering gitu, murah, barangnya murah. Jadi kita itu banyakkan orang dari India, dari Indonesia. Tapi kalau orang Singapura sendiri jarang masuk situ. Oh gitu ya? Ya. Oke, Pak Fahri. Pak Fahri, apa yang bisa Pak Fahri sarankan untuk penyiar-penyiar ini nih, radio di Jakarta? Ya saya berlaku saja sebagai seorang penyiar, dia perlu dibekali dengan ilmu yang cukup gitu lah. Kemudian ya suaranya juga mesti bagus, ya kan? Itu dan ilmu radionya sendiri, ilmu announcing atau apa itu juga mesti kita pelajari dengan baik. Artinya begini, penggunaan kata-katanya dia harus menarik. Nggak bisa dia bahasa seperti tertulis gitu. Artinya itu yang saya bilang, kalau baca berita itu jangan ada kata tersebut di atas. Orang radio kok tersebut di atas, itu pendengar ini. Jadi radio ini kalau satu kali kalau kita bisa gunakan dengan baik, luar biasa. Dia bisa mengalahkan media yang lain. Cuma ini sekarang sudah terlalu jauh, teman-teman radio ketinggalan ini. Tapi yang di tiap kota itu, Jakarta ada beberapa yang stasiun yang oke. Banyak yang hidup, di Surabaya ada. Tapi beberapa di daerah memang mulai turun. Ya tapi tidak apa-apa. Jalankan peran kita. Saya juga saya punya radio yang Al-Akhirat, ya memang nggak sebagus dulu gitu. Tapi kalau Al-Akhirat kata sempat menerima iklan dari sebuah maskapai besar, bisa masuk ke Al-Akhirat? Bisa, dulu waktu lama itu begitu. Karena kita menjual, makanya ini kesalahan, jangan kita jual iklan. Kita jual audiens kita. Ya kayak Rasil, berapa itu Rasil punya itu, boleh kita kasih tahu pada mereka. Anda bisa pasang dan kemudian Anda bisa lihat produknya, kita iklankan di sini. Tapi AC Nielsen tidak sampai ke AM tentunya. AC Nielsen tidak meneliti pendengar AM. Makanya saya tidak tahu itu. Ini sekarang memang begitu ya. Dari dulu itu waktu saya menjadi ketua Asosiasi Periklanan P3I dulu, saya selalu peringatkan itu. Saya pernah bilang sama anggota saya yang perusahaan periklanan, jangan beli biro riset punya hasil yang enggak ini sama sekali, saya bilang. Karena sering dia nggak masukin. Radio ada yang udah tutup aja masuk, pernah tuh. Nah, jadi saya nggak apa. Tapi kita begini, kalau kita menangisi kita tidak ada di riset itu, kita kehilangan semangat untuk bangun itu. Jangan. Buatkan kalau perlu dengan survei saja. 50 orang. Ya kan? Itu atau berapa gitu. Itu harus dilakukan itu. Nggak usah banyak-banyak, kuesionernya nggak usah panjang. 3 aja, 3. Apa yang paling penting diketahui? Ya pertanyaan itu jam berapa ya Pak Ibu pendengar, oke. Berapa jam Ibu dengerin itu, acara apa yang didengar, udahan aja deh. 3 gitu aja. Mengenai usia responden? Ya itu penting juga. Itu penting yuk ini kan aja. Nggak banyak kan. Pak laki, perempuan, nah produk apa. Kalau kita dapat itu mesti semua ditulis, tapi yang penting itu 3. Itu dilakukan. Saya waktu ke Filipina, di mana Mindanao Radio Network segala macam, mereka melakukan sederhana. Tapi itu potensial banget untuk bisa kita lakukan. Masalahnya ada yang kerja nggak itu, yang ininya hasil survei itu. Itu aja. Pak Fahri merasakan ada gap komunikasi antara yang tua dengan anak muda. Kadang-kadang suka nggak nyambung, beda slang, beda istilah, beda knowledge. Ya itu. Orang tua itu mestinya lebih banyak mesti wisdom aja. Kita nggak bisa lagi mau ini, kita wisdom aja.
Kita nggak bisa lagi bercerita dulu papa begini-begini, udahan itu zaman udah nggak ada jalan dia. Sekarang zamannya dia. Kalau saya ambil misalnya gunung gitu ya, macam gunung ya, yang ini lagi naik, ya apa, yang ini lagi naik, yang ini lagi turun. Mana bisa Bu kita mau ngajarin dia turun terus dari balik gunung terus bilang itu kita lagi naik itu, ngajarin macam-macam. Cara dia udah berbeda. Kalau kita kemarin naik begini bisa sampai 10 jam, dia bisa dapat 3 jam. Paling di ujung sana nanti kok lu bisa cepet sih? Nah, dia punya cara. Orang muda tuh udah berbeda. Mereka punya media sangat powerful. Sekarang ini yang mereka baca itu mereka Instagram ini itu. Sekarang orang jualan itu yang bikin susah. Nggak gampang sekarang jualan tuh. Kenapa? Ada orang misalnya bikin kopi, bikin apa, bikin itu, tinggal kirim aja ke artis di Instagram. Tuh orang langsung keselit lagi minum kopi enak gitu, langsung laku. Jadi dia nggak mau pasang lagi media, ngapain? Bisa begitu, itu media tuh. Makanya ada artis atau apapun dibayar cuma untuk, aduh enak banget loh tuh, yang ini itu dibayarnya itu ada yang sampai 100 juta. Cuma ngomong gitu aja. Iklan yang konvensional apakah terganggu nggak dengan adanya? Terganggu. Ya nggak ada Bu. Ya bagaimana orang ini langsung kok. Itu kalau ini, waduh enak banget gitu. Misalnya Sherina ngomongin apa, itu dia mahal tuh. Iya, saya sedang berada di kafe ini. Iya. Langsung jadi ramai. Iya. Itu. Nah itu yang paling kita harus pikirkan gitu untuk bagaimana buat kita radio dakwah ini. Radio dakwah kita punya star itu kan Ustadz. Ya bagaimana itu? Kita nggak bisa, ada pakem-pakem yang nggak boleh. Karena radio dakwah itu kan ada batas-batasnya. Iya. Itu aja. Kalau berhumor juga nggak bisa sembarang humor untuk disampaikan. Iya. Cuma harus kita tahu bahwa perubahan sedang terjadi. Disruptif itu saat ini sedang di-crack abis itu ke cara-cara lama. Kita nggak bisa lagi. Ya, jadi orang-orang muda itu mesti dirangkul dengan baik. Mereka mesti dihargai dengan benar. Karena orang ini bisa bikin segala macam, cuma jualan di ini aja dia jual, tahu dia udah jadi. Anda pikir yang namanya yang punya itu salah satu itu apa Tokopedia itu kan anak susah. Iya. Itu anak susah dari Pematang Siantar tuh. Keluarganya sakit, ada yang TBC, ada yang apa seperti ada di sini. Dia malam dia sekolah, siang dia kerja. Jadi selesai triliun. Jadi kita bisa itu. Ya kita bisa lihat ini kan siapa? Who is the owner dari Gojek? Iya. Siapa? Anaknya Nono Makarim tuh sih. Itu yang dulu kan. Jadi nanti konsep pendidikan juga akan berubah ya karena yang nanti eksis di masyarakat bukan yang dokter, bukan profesor, bisa seperti itu ya? Bisa. Kreativitas. Ya susahnya ini agak terengah-engah kalau orang tua ngikut. Ini mesti orang muda, endurance-nya mesti bener. Gitu loh. Anda bisa bayangkan aja, 25 tahun itu tua loh. Sekarang itu. Saya bilang sama anak saya, kamu tua? 25. Kenapa? Karena orang-orang dari 17, 18 sudah pada jadi. Udah gitu kita terengah-engah kalau kita ngikutin. Nggak bisa, ini orang muda. Nah tinggal kita itu wisdomnya ada. Kita punya wisdom, itu yang mereka perlu belajar dari kita. Tapi jangan terlalu sering ngajak anak muda terus bilang, itu dulu papa, dulu mama. Boy, itu dia susah lah. Ya dulu, nanti dia begini dia nguap terus. 4 kali. Teman saya cerita ke anaknya bagaimana dia susahnya berangkat sekolah, lewatin gunung ini gunung. Kata itu kan problem lu, kata anaknya. Ya itu udah ini. Dan kita selalu biasanya orang tua suka bercerita masa lalunya. Kalau bercerita kita dulu itu kalian sih sekarang enak. Ya memang enak katanya. Dia jawab jengkel kita kan. Ya sampai suruh kita jadi tua. Ya tua tidak bisa kita tunda. Apa tidak bisa itu cuma. Terima aja dulu keadaan. Baik Pak Fahri, kita sudah di akhir acara Sahur Bersama Tokoh. Barangkali ada pesan yang mau disampaikan untuk anak-anak pendengar kita nih Radio Rasul?
Ya saya nggak sering itu, kalau ini saya nggak ada pesan apa-apa, cuma saya pikir ya dengarkanlah Rasid. Dengarkan Rasid ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Fahri atas penerimaannya, atas obrolannya. Kita akan jumpa lagi pada Sahur Bersama Tokoh dengan tokoh yang lain lagi. Saya Muhammad Krisna, kemudian juga Fajar Hidayah, Abi Agus, Acid, Imam. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.